Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Nganu Teknik. Pada pagi yang cerah ini, kami sedang mengecek kulkas atau freezer rack merek LG Smart Inverter. Nah, ini freezer rack dengan evapnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 rak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rak atau 6 susun. Ini dengan freezer rack 6 susun ini untuk pembuatan es batu ya. Nah, kita akan mengecek di sini kendalanya, kata customer mesinnya nggak nyala dan tiba-tiba otomatis ya es batunya mencair semua. Nah, ini sudah kita buka modul dari inverternya. Nah, ini kompresor inverternya 3 pas ya. Ciri inverter adalah ini 3 pas. Sekarang coba kita colokan kulkasnya. Betul tidak nyala ya. Coba di test pen. Nah, coba di test pen, arusnya ada. Nah, itu udah nyala ya arusnya. Coba ke body, nge-shot nggak? Aman, nggak nge-shot. Nah, coba di sini di fuse-nya. Di fuse. Cek di fuse-nya ada arusnya apa enggak. Nah, itu ada ya. Artinya arus sudah masuk, namun kompresor enggak nyala. Jadi kesimpulan, kerusakan bisa pada kompresornya dan juga bisa pada modulnya. Selanjutnya coba kita cek termostat ini. Nah, ini kabel termostat ya. Nah, ini termostatnya masih menggunakan 220 volt ya, 50 Hz. Artinya bukan DC, masih arus AC. Kita cabut dulu untuk mengecek termostat. Cabut ini. Pakai tang ampere di buzzer yang bunyi. Ya udah bunyi. Coba bunyi. Coba bunyiin dulu. Ditempelin bunyi. Enggak. Berarti belum. Nah, udah bunyi. Cek masing-masing terminal pada termostat. Nah, jika bunyi berarti termostat nyambung. Artinya termostat masih normal. Coba kita off kan. Sudah di open, tempelin lagi. Nah, nggak nyala. Coba kita onin. Tempelin aja, kita onin. Ini nyala, artinya termostat masih normal, teman-teman. Oke, cukup. Sekarang kita cek overload pada kompresornya. Jika tersambung berarti normal, jika terputus berarti ini kendalanya.
nempelnya nih, biar kelihatan satu. Nah, satu pin oke. Ini ternyata masih normal ya untuk overload pada kompresornya. Baik, untuk analisa kami dan solusinya, analisa tadi sudah bisa disimpulkan bahwa kerusakan bisa dari modulator inverternya, bisa juga pada kompresor inverternya. Dan solusinya kita akan mengganti kompresornya dengan menggunakan kompresor AC. Nah, ini kompresor AC-nya. Nah, ini kompresor arus AC ya, bukan kompresor AC. Nah, ini kompresor arus AC 220 volt dengan satu pas. Nah, ini ciri kompresor arus AC. Kita akan menggantinya dengan kompresor ini, kompresor kulkas untuk freezer rack ini. Jadi nanti akan kita modif atau kita rubah jadi tidak menggunakan modul inverter, yaitu modifnya dengan menggabungkan termostatnya ke overload ya, bukan menggabungkan ya, mengonekkan, tinggal hanya mengonekkan termostat ke overload dan PTC relay. Oke, kita eksekusi. Buka dulu kompresor ininya, inverternya. Nah, ini masih belum pernah diservis ya, ini masih bawaannya. Oke, kita buang dulu. Jangan di situ, di sini aja. Di sini nggak apa-apa. Pelan-pelan karena gasnya akan keluar. Ya. Udah segini dulu. Oke. Ini kompresor yang diganti, tipe arus AC, ukuran 1/5. Sudah nyala, dicek ampernya 0,58. Coba ditekan tekanannya. Ya, sangat baik ya, cukup baik, bisa digunakan. Tekan lagi, kita lihat ampernya ya. Nah, selanjutnya akan kita pindahkan kompresor arus AC, jadi tidak menggunakan kompresor arus DC inverter. Selanjutnya tahap yang akan kita rubah adalah rangkaiannya ya. Nah, pertama-tama rangkaian yang akan kita copot adalah ini kabel termostatnya. Termostatnya masih arus AC ya, 220 volt, bukan DC. Oke, kita copot. Langkah pertamanya, nah selanjutnya ini ada bekas kabel overload, dan ini konektor untuk ke relay atau pin kompresor inverter. Jadi bisa kita gunakan antara kabel yang ini dan yang ini. Kalau saya lebih cepat atau lebih mudahnya menggunakan yang bekas overload ini, karena sudah ada sekunnya ya, sudah ada sekunnya. Nah, dua ini sudah ada sekunnya, tinggal kita ulik atau kita telusuri jalurnya. Nah, ini jalur untuk warna biru, sekun biru dan sekun hitam. Di sini adalah ke sini. Nah, ini bisa dicopot.
Nah, ini yang akan kita gunakan untuk overload dan juga relay ke kompresor arus AC-nya ya. Jadi ini bisa dipotong, langsung. Dua-duanya potong. Nah, ini bisa kita sambungkan ke kabel powernya. Nah, di sini kabel power LN-nya yang menuju colokan. Mana colokannya? Nah, ini colokannya. Nah, ini jalurnya warna coklat dan juga warna biru. Nah, di sini akan kita copot soketnya yang ini, yang nanti akan kita hubungkan ke jalur yang tadi overload dan juga relay, dan juga kita koneksikan ke termostat. Kabel termostat, mana kabel termostat? Ya, ini berarti ini kita potong juga, dulunya potong. Oke, rapihin dulu, dikupas kabelnya. Kabel termostat sudah dikupas, kabel overload dan relay sudah dikupas. Selanjutnya kabel LN atau supply dari kabel power dari PLN dikupas juga, potong. Oke, baik rekan-rekan teknik, sahabat Nganu Teknik yang sedang berbahagia, untuk rangkaiannya ini sudah kita siapkan, hanya tinggal menyambung atau mengonekkan termostatnya ya ke overload dan juga ke kabel power PLN. Langkah awalnya yang kita jelaskan tadi bisa diulangi lagi. Ini kabel termostat. Kabel termostatnya ini di atas, termostatnya kabelnya di bawah. Kabel termostat yang warna hitam bisa kita sambungkan ke overload yang warna hitam juga. Kabel termostat kita sambungkan ke overload kompresor. Overloadnya copotin, coba ambil overloadnya. Nah, ini kabel termostat ke overload kompresor. Nah, ini jalurnya warna hitam. Tadi sekunnya mana kabelnya? Nah, ini warna hitam. Ini keluarnya, masukin aja overloadnya biar lebih paham dan jelas. Nah, jadi begini ya teman-teman, kabel termostat disambungkan ke yang keluarnya pada overload kompresor. Selanjutnya kabel LN mana? Nah, ini kabel power PLN ya. Ini kabel power PLN, netralnya kita sambungkan ke yang jalur PTC relay pada kompresor. Nah, ini warna biru adalah PTC relay pada kompresor. Nah, ini sekunnya. Nah, relaynya sambungkan saja. Oke, baik. Selanjutnya tinggal sisa kabel termostat yang satu lagi, yaitu ke kabel L ya, kabel L pada power PLN. Atau colokan pada kulkas. LN itu adalah kabel power colokan pada unit elektronik ya.
Nah, seperti ini rekan-rekan teknik cara penyambungannya, konekannya cukup mudah. Oke, kita coba ke unit kompresornya. Tinggal dimasukin aja relay sama overloadnya dulu. Selanjutnya relaynya, siapkan tang ampere untuk menyalakan. Hati-hati untuk mencobanya, jangan sampai ada kabel yang tersentuh. Oke, yuk kita colokkan. Nah, seperti ini rekan-rekan, kompresor nyala ya. Coba ditekan, Ri. Nah, selanjutnya kita coba fungsi dari termostatnya. Nah, ini termostatnya di off kan, terus ke kiri, nah sampai mentok, dan kompresor mati. Artinya termostat berfungsi menghubungkan dan juga memutus dan menyambungkan arus pada kompresor, yaitu di overloadnya. Nah, di itu dulu, coba di test pen, ini kan masih nyolok, kompresor mati karena dimatikan oleh termostat. Coba di pinnya, berarti yang di relay. Nggak kelihatan ya? Atau di LN aja, LN pada power. Nah, itu untuk membuktikan. Nah, itu nyala ya, L-nya nyala. Nah, itu N-nya tidak nyala. Artinya arus tersambung dan fungsi termostat normal, bisa menghubungkan dan memutuskan arus. Jadi ketika sudah dingin, sudah beku, kompresor beristirahat, mematikan atau memutuskan arus. Seperti ini rekan-rekan teknik, teman-teman yang baik hatinya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum.